كافة الأولياء الشهداء الصالحين إنما كانوا حلة أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبارها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي ثم إلى روح أصحاب هذا المقام الوالد أحمد خالد عبد أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Aisyah lan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anha saking Sayyidatuna Aisyah. Nika nggih. Inna fil jannati qusuran. Inna fil jannati ku tetep ing dalem swarga kusuron. Inna fil jannati ku tetep ing dalem swarga kusuron pira-pira omah panggung. Inna fil jannati ku tetep satan mene iku tetep ing dalem swarga kusuron utawi pira-pira panggung. Mindurin omah panggung kusur. Mindurin saking inten wa yakutin lan yakut wa zabarjudin lan zabarjud wa dhahabin lan emas wa fiddatin lan seloko. Qultu matur sapa ingsun Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman niku damel sinten kaduwe sinten hadhil kusuru utawi niki omah panggung. Liman niku kangge sinten hadhil kusuru utawi niki griya panggung omah panggung. Qala moko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman yaiku kaduwe wong soma kang poso sapa siman yauma Arafah ing dalem dina Arafah. Terus hadis baca kada wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah ya Aisyah, inna ahabbal ayami sak temene luweh oleh ndemenaken pira-pira dina saat temene luweh oleh ndemenaken pira-pira dina ilallahi ta'ala maring Gusti Allah iku yaumul jum'ati dina Jum'ah. Iku yaumul jum'ati dina Jum'ah wa yaumu Arafata lan dina Arafah. Napa aku paling dicintai kali Gusti Allah? Lima krana barang fihi kang tetep ing dalem yaum, yakni yaumul jum'ah lan yaumu Arafah. Minar rahmati nyatane saking rahmat kewelasan. Wa inna abghadal ayyami lan sak temeni luweh oleh nyengitaken pira-pira dina. Lan sak temene luweh oleh nyengitaken pira-pira dina ila iblis maring iblis. Ila iblis samaring iblis iku yaumul jumu'ati dina Jum'ah wa yaum Arafah lan dina Arafah. Ya Aisyah tahe Aisyah, man utawi sapane wong asbaha kang lamun isu-isuan sapa man manjing isu di pagi hari shaiman hale poso yaum Arafah ing dalem dina Arafah
yauma Arafah ing dalem dina Arafah. Fataha mongko buka sapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah buka alaihi ing atase iman salathina ing 30 apane baban kaapiane minal khairi saking kebagusan wa aghlaqalan nutup sapa Gusti Allah anhu saking iman nutup salathina ing 30 apane baban lawangi minasyarri saking kaelekan. Faida aftara mongko ari kalane faida aftara mongko ari kalane la ilaha illallah faida aftara mongko ari kalane buka sapa siman wa yashrabu lan ngombe sapa man almaa ing banyu faida aftara mongko ari kalane buka sapa man wa yashrabu lan ngombe sapa siman ngombe alma ing banyu yastaghfiru mongko njalukaken sepura lahu maring eman apa sing njaluk sepura kullu urkin saben-saben otot atau kullu irkin setiap saben-saben otot fi jasadihi kang tetep ana ing dalem jasati eman yaqulu hale ngucap apa si kullu irkin yaqulu hale ngucap apa si kullu irkin Allahumma arhamhu ila tulu'il fajri tumeka maring metune srengenge Allahumma do Gusti Allah irham mugi-mugi ngrahmati panjenengan hu ing man maca ila tulu'i syamsi tumeka maring metune fajar. Dalam situng riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, Siti Aisyah nikah adalah istri daripada Rasulullah SAW yang paling banyak hafal hadis, karena beliau memang perempuan yang cerdas, umurnya yang masih relatif muda, sehingga kecerdasan tersebut dibantu, didukung dengan umur yang masih muda, sehingga Sayyidatuna Aisyah paling banyak penghafal hadis dan menjadi rujukan para sahabat. Sayyidatuna Aisyah ar-ridha, Aisyatur ridha. Dan Rasulullah SAW wafat di pangkuan Siti Aisyah dan bertepatan di hari bagiannya Siti Aisyah dan dikubur di rumah Siti Aisyah. Jadi kasat dalam pesaran Kanjeng Nabi kasat dalam Siti Aisyah. Tetapi beliau tak gelem. Pesarekna beliau ning baki luar compok. Saking tawadhu'un beliau. Mestinya Siti Aisyah berhak daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi beliau memilih pesarena Sayyidatuna Aisyah di luar rumah beliau. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, Siti Aisyah masih tetap di dalam rumah tersebut. Hanya sesekali beliau keluar dan sesekali menemui tamu. Karena Rasulullah SAW pesarena persis ning kamar Siti Aisyah. Baru kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab meminta izin kepada Siti Aisyah, manakala aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, aku minta izin agar supaya mayatku disandingkan dengan Rasulullah SAW. Diiyakan oleh beliau. Dan beliau menyetujui permohonan, menuruti permohonan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
abah daripada Siti Aisyah masih tetap di dalam kamar. Karena abana jadi Kanjeng Nabi pesarena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apolong. Siti Aisyah tetap berada dalam compok nikah. Baru kemudian Sayyidina Umar dikubur bersama dengan Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Umar. Nah, mulai nikah Siti Aisyah di dalam rumah beliau pakai satir. Padahal Sayyidina Umar pun tak ada umur. Beliau tak gelem serumah beda orang lain. Artinya beliau betul-betul menjaga kehormatannya. Selama beda Rasulullah, Siti Aisyah tetap berada dalam compok tanpa satir. Sahabat Abu Bakar masuk ilmu kuburan nikah juga tanpa satir karena ring sepuna. Karena Sayyidina Umar orang luar bani mahram, maka Siti Aisyah dalam nikah beri satir. Saking terhormata Siti Aisyah. Masya Allah ya, luar biasa. Al-Humaira, wanita yang kemerah-merahan. Maka Kanjeng Nabi memanggil, selalu memanggil dengan ya Humaira, wahai wanita yang kemerah-merahan. Jejel deki molen. Ya Miro dia. Jawab bisbini apa pil upil gerengelong. Jereng ya Humaira kenta ya Miro. Nah, nikah sekelumit kisah dari Sayyidatuna Aisyah luar biasa. Ya. Taib. Ya Aisyah tu hei Aisyah. Inna fil jannati kusuran min durrin wa yakutin wa zabarjudin. Sesungguhnya di dalam sorga terdapat gedung tingkat min durrin dari intan wa yakutin dan yakut wa zabarjudin dan zabarjud. Nika pun jenis-jenis mutiara, jenis-jenis intan permata nika. Zabarjud wa dhahabin terdiri dari emas, tembon dari emas, kajuna dari emas, wa fiddatin fiddah selakah perak. Tembok ada semen sobung 3 roda tak baju. Qultu, maka aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, liman hadhil gusur, untuk siapa bangunan yang mentereng ini ya Rasulullah? Bangunan rumah tingkat ini yang tercipta, yang terbangun dari durrin intan permata, yakutin dari yakut, zabarjudin dan zabarjud dari emas dan perak. Qala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman shoma Arafah, bangunan itu diperuntukkan orang yang berpuasa di bulan Arafah. Jadi orang siapa sah neng tanggal sanga bulan Dhul Hijjah, apa menjanja can Maduran besar. Oh, somoreng haji nggih besar. Masuk beda haji besar je. Sobung nggih. Apa sebeda? Sorah sapar. Haji tok lah. Ada boleh tacin kotol bi tacin sebeda oh denger wangi. Nah, orang kono niki seneng sodako. Eta ngeren. Tacin, asorah, tacin sorah, tacin sapar. Setiap para tak ada lah. Rek-rek ring setia. Tambah soki keng tambah bike. Nah, khusus bagi orang yang berpuasa di Yaum Arafah, di hari Arafah, yakni tanggal 9 bulan Dhul Hijjah, maka dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga gusur, rumah tingkat yang dibangun dari intan permata, yakut, zabarjud, dahab dan fiddah, emas dan perak. Masya Allah. Saking dari hebatnya gencerna orang siapa sah Yaum Arafah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, inna siyama yawma arafah yukaffiru dhunuba sanatin madiyah wa sanatin atiyah. Inna siyama yawmi arafah, sesungguhnya berpuasa di hari Arafah, yukaffiru dhunuba sanatin, bisa menghapus dosa 2 tahun. Mari sini kan Ramadan sabel tekepe besar. Sampean mun apasah berarti sampean di kaplingan lah warga. Jauh beter. Mun sampean mangken tak mampu mele perumahan, kengan di perumahan gua warga. Keng apasah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Matur moga bisa apasah. Amin ya. Cek siak-siaki. Mun depak dek bulan Dzulhijjah sebekal datang nika lakone. Maka sesungguhnya orang yang berpuasa 1 hari di Yaumi Arafah, di tanggal 9 hari Arafah, maka dapat menghapus dzunubu sanatin, bisa menghapus dosa 2 tahun. Sanatin madiyah wa sanatin atiyah. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Ampun lek sepora. Banyak takwilan dari hadits nikah, benar berarti kemudian kita mengentengkan daripada dosa karena sudah dijamin diampuni dosanya, tidak. Sebagian ulama mengatakan tahun yang kemarin diampuni, ampun jelas. 1 tahun yang kemarin diampuni, 1 tahun yang akan datang telah diampuni, dalam arti Allah Subhanahu wa taala menjaga orang yang berpuasa 1 hari di Yaumi Arafah, dijaga tidak melakukan dosa besar. Artinya ngelakonin dosa segempang isapora. Mangkana dosa na isapora setahun setelah ben tahun sebekal datang. Artinya orang ini kayak jaga tak sampai ngelakonin dosa apa? Raja. Dosa segempang isapora. Iya kenceng enteng lagi dosa. Kemarin lah los 2 tahun prei. Karena lek tanggung swargana landi perumahan swarga ya sepora dusana 2 tahun bener sineka. Justru neka mestinya semakin bersemangat dalam beribadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Berarti motivasi neka. Ya kebe contoh siapa? Ya Kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi itu selek sepora. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mengampuni kepada Nabi dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Andai kata Kanjeng Nabi ini keporon ngelakonin dosa, ampun lek jamin esapora dosa. Tapi sama sekali tadi dosa Rasulullah. Istighfar jatahnya, tahajud wajib kan kuwi Kanjeng Nabi tahajud nika. Pasah Senin Kamis, Yaum Arafah tak pernah ninggal, la fi safar wala fi hadar. Baik Kanjeng Nabi dalam perjalanan, melakukan musafir perjalanan ataupun di rumah, tak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Padahal jamin pasti masuk surga, haram masuk neraka, ben pasti esapora dusana. Lah terus babanya apa sasaare esapora setahun sepora 2 tahun, setahun setelebet ben setahun sebekal datang. Artinya jaga tineng Gusti Allah, orang ini tak sampai ngelakuin dosa raja sing kedusana gampang esapora. Ngki gampang esapora. Yang otang lain sih. Swarga kayak swarga di mun otang. Tidak bisa sahur kade. Baik, nikah keutamaan fadilah fadail dari orang sali apasah ning Yaumu Arafah.
Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat dari Abu Sa'id dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, man shoma yauma Arafah, barang siapa yang berpuasa satu hari di hari Arafah, tanggal sangat bulan Dzulhijjah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, Allah akan mengampuni baginya apa, yakni dosa taqaddama yang telah berlalu min dzambihi dari dosa-dosanya, wa ma dan apa ta'akhkhara yang akan terjadi, yang akan dilakukan pada pengertianna. Ma taqaddam min dzambih wa ma ta'akhkhar, dosa nek sepora semare ben sebelum mah, artinya tetap orang neka ejegeh dari ngelakonin dosa raja sehingga dosa gampang sepora. Ini kesempatan ya kah? Bisyarah, kabar gembira bagi kita yang banyak dosa. Ya, lakonin satu hari Yaum Arafah nih kah? Riwayat Imam Baihaqi dari Imam Fudail, man hafidha lisanahu wa sam'ahu wa basarahu Yaum Arafah, barang siapa yang menjaga lisannya tidak ghibah, wa sam'ahu dan menjaga pendengarannya tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan, wa basarahu dan menjaga penglihatannya, menjaga pandangannya, tidak memandang, tidak melihat sesuatu yang haram. Kapan? Yaum Arafah, di hari Arafah. Apa sah aja gele sana tak ghibah, aja ge kopi ngatangi dengan ki bareng si haram, aja ge pandang tak sampai ngabes bareng si larang, ghufira lahu min Arafah ila Arafah, maka tuh sana sepora dari hari Arafah sampai ketemu Arafah boleh setahun berarti. Setahun sepora dina Gusti Allah, cek gampang ngasaungkeun Pak. Terus sepora gampang. Korla kenceng, korla abad, longku ongku terus sepora bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yaum Arafah. Nah, neka kangkui orang seta haji dianjurkan sol napa apa sah Yaum Arafah kangkui orang se tak haji. Adapun orang se haji tidak dianjurkan untuk puasa tatawwu atau puasa Yaum Arafah karena dikhawatirkan mengganggu aktivitas ibadah haji, karena orang haji ini juga payah, lesoh, menguras tenaga, pikiran, emosi dan lain sebagainya pun ya. Jadi dianjurkan tidak berpuasa neng Arafah. Ya Arafah nih kah? Neng Yaum Arafah hanya duduk diam begitu saja pun tak baca apa-apa. Mulai dari lengser are ba'da zuhur ila ghurubi syamsi sampai compet are. Jamak takdim. Ampun macam-macam orang ampun. Sementa sepora bodoh si atau bodoh si sampai nangis halu gulu macam-macam. Seorang si atau bet neng Yaum Arafah. Nah, cara ibarat mungkin pemutihan, mencara pajek dinda setelah telat pajek je, sebanyak tu sana sebanyak salana neng Yaum Arafah pemutihan bebas. Sepora kapi bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang senyangka tu sana tak sepora neng Yaum Arafah, maka tu sana lebih raja tenempeng dosa siampun lek lakone. Karena nyangka tu sana tak sepora neng hari Arafah. Orang pada nangis kapi neng Yaum Arafah niku nangis kapi. Mau saging-ging bodoh sesuai kuat semacam-macam sampai coba tarik. Bodoh tasa gunung neng Arafah nih kak. Bodoh selem tenda. Bodoh nasihat, bodoh khutbah, bodoh nasihat bahas luar biasa. Beda orang ngabayam mie biasa lah, mie sedap bro. Buang apa nyaman menyan galak pelapan maloleh kocok. Lain yang nangis kafe ya Allah seporaki kustereng sepo kusti angkat terus dua semua dua orang nih kapon naging kapi sebeda orang Arafah karo beda orang je nganu mie. Kula tak nyangka mi mainan mie jan kau. Cuk lain ane kampun kuabi pun nangis kapi karo jedok. Ngakan mie nyaman santai. Tak pati banyak tu sana berarti orang yang dijangkut. Buat lebih sarap boleh neng Arafah nih kak. Di saat orang ngatobat engak tu engak seburung kaler.
Acara tak abon senyenu. Epat hungkang wingko. Muare kabeh rasaid biko la ilaha illallah. Ki macam-macam orang bonan. Ya mungkin dari biaya saya ke ibadah haji naneka, mungkin kecampuran bi barang haram atau dari kakanan seharam. Orang istirahat aman kereksek. Orang istirahat itu enggak istirahat mare ngelakonin haji. Korek sek pemunyi krosok. Terganggu orang. Bejana bejeng kek masake. Wallahu alam napa neka pacet mungkin tanda-tanda haji tek terima wallahu alam. Atau mungkin kibade sesuatu hal se langalangin dari orang. Bahkan beda orang tak ngetelak ke Ka'bah ni ke beda Pak. Sak cerita ke Ja'far Shadiq Seladine. Kula lambok ki kene ki jar belajaran pidato. Yonceng orang daerah Purwosari, Dejen Purwosari nika. Bareng sareng ke Ja'far Shadiq nika. Kulo nate teng Mekah niku sareng kali tiyang mboten ketinggal teng Ka'bah aja. Debun ke Ja'far. Pak, saya mau tanya, Ka'bah itu di mana? Loh, sampean tadi itu tawaf di mana? Saya enggak lihat apa-apa. Itu Ka'bah itu yang besar hitam itu Ka'bah. Tak ngerti lah ke Ka'bah. Abah almarhum nika pernah cerita kancana abah nika ke Mekah selama bude Mekah nika wallahu alam napa selama Mekah napa berempat hari Mekah nika nyingcing sarong itu apa bunyak temancon jan Masjidil Haram Mekah ni debun abah nyingcing sarong nyingcing pakai ni nyingcing itu takut tampesen bolan banyak kotoran ki macam-macam orang bolan macam-macam orang ke Mekah ni. Ya Paulo nelen togel tak ngerti. Si orang haji ni ka beda haji nasab ya haji nasib. Ya mon nasab lakar dari tas haji kepi, bapan haji, mbana haji, buyu tu haji, matuan haji, bitomanton haji kepi, roh haji nasab roh. Pacet nasab haji. Beda haji nasib re. Tandi potongan de pak ke Mekah cereng rang-rang negu pese ku abi nabi rante. Soki ya cek ke Mekah bulan madu nasib dia. Nasib pemapan. Ki pola nemem pian. Bismillahi kate-katan. Tahun ke haji yang ke bu haji ji. Ya pada haji ni, ya pada ke haji keng bedembun bu haji. Haji nasab napa haji nasib nasib apa ucur Mas berarti pacet oleh panggilan dari pangeran dia Pak labbaik labbaik ajawab sekalian depak sekalian ke Mekah labbaik ajawab dua kali depak dua kali jadi semarin lestarian Nabi Ibrahim neka bangun Ka'bah ongke deka Jabal Abi Gubesh nyamana Jabal Abi Gubesh Candreng Indonesia Jabal Gubes. Neng kantonnya kan Nabi Ibrahim memanggil setiap umat Islam dengan panggilan dengan seruan labbaik labbaik Allahumma labbaik ajab sekali tak jawab ya tak pak depak berarti impian ki bayin bilang tak jawab labbaik berarti tak pak depak deh ya bola siapa tahu orang kula sekuda cerita beda orang ke Mekah ya orang ngedam mereka pak umroh barokan serempet motor tepak nyerempet se soki beles tak teken eser imolen ngaciri ben nyeret truk semu jerajer olah mercat engki neka haji nasibnya menter mau kepada depak kepi malai tau rasana Arafah ki depak ka Arafah ki enggak apa Arafah neka Arafah neka contoh nukaku ning mahsyar. Satu contoh kuaku orang ini bokala polong bayang lagi ning Arafah neka cuma kun orang Islam panas luar biasa orang pakaian dengan yang sama presiden, gubernur, bupati, DPR, pejabat, rengsoki pakai apa ada putih pakai ihram dengan pakaian yang sama dengan tujuan yang sama nutuaki kuaku ning masyarakat aja Pak panas orang terus selamat terpakai napa ada kain kafan kapi wis
Ada reng soki ada siapa neng Arafah nih. Nah, kulit sambian saya tak ada pak. Maka dianjurkan untuk apa sah yaumu Arafah. Berarti mare bulan Ramadan takepe napa Syawal neka dari lafaz syalah yashilu makna nongke Syawal. Ramadan neka elate sebulan elate imanah elate nafsonah agar supaya jina. Masuk bulan Syawal ongke iman ongke ibadah ongke papancet cak korang ada sepeh sekecaki sabel ada yang baca Quran ada sepeh lah kerlangker nutup kunci kapi mirta temu ya tak Syawal berarti ya kan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, barang siapa yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja, dia sholat sunnah hanya di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan, maka orang tadi itu dikatakan ubadus syahr, penyembah bulanan, hanya ning sebulan nyembah. Maksudnya komat pole, komat pole. Karena bulan Ramadan ni ka usahaki betul-betul montek keneng dari awal minimal akhir ni kecek sampai kulibi panjenengan terlewati 10 akhir ni ka kecek semangat ongku semangat ongku ibarat orang berbalapan pacuan kuda semakin mendekati finish maka semakin pacu semakin giat semakin semangat benar semakin lembek. Langgar sepeh terawih sepeh sandang ayu rame wak muka cabang setil ya lunalun rame niki pun seneka pacet mun dari babak pertama ini kan babak penyisian rame penyisian dah grup masuk kapi kedua semifinal wis semifinalnya tak masuk lah gugur penyanyi gugur Dupolo sama belasan dari 11 sampai 20. Lah 20 bener semifinal wis. Final re. 20 sampai 30 ne mun bener orang pelean tak bisa. Tetap berkurang, Pak. Tetap berkurang. Nah, neka gencerna kuaku kang ku orang siapa seneng bulan napa? Bulan Dzulhijjah maka gencer tining Allah Subhanahu wa taala kusuran min durrin panggung rumah tingkat mun semangken ya repot sandia bungko tingkat dari dimah ya dia ciling tok aja lah ku pahbi berem parete yele ti nang ku bangun ku swarga bela sineka mun setia cek malah rata aja ya genting bucor teh cek becek tayyib. Kedua qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah inna ahabbal ayyami ilallahi ta'ala yaumul jumu'ah. Wahai Aisyah sesungguhnya hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jum'ah. Mon hari Jum'ah, mon salat Jumu'ah. Beda pitena yaumul Jum'ah, salatul Jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah berarti mon salat jumu'ah mon jum'ah ni ke hari min jum'atin ila jum'atin dari hari Jumat ke hari Jumat hari mon salat jumu'ah ya keng male tahu piteun antara Jumat bereun jumu'ah perkara sampean awoba terserah demah jumu'atan ya kan setepa sangkun keng gelak-gelak pimpinan orang waca demah jumu'atan nah ya pancet be Jumatan ila Jumatan keng mun bereng maca idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati kelero idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati nyame jumu'ah karena
salat Jumu'ah nika mengumpulkan umat Islam menjadi satu di masjid. Iku Jumu'ah. Hari mengumpulkan. Kiamat hari Jumat. Karena dina saya paling kecintain dina Gusti Allah dina Jumu'ah. Maka orang lambek nika tak lako hari Jumat ni. Bener berketandik lako. Tandik lako ni leprai itu. Bener pula ada Jumat. Ya temur bungko ni, temur jompo ni. Bedanya Mama Ramli ni, almarhum. Lakon rosokan pak. Kayak mon Jumat prai ni kah? Mon Jumat prai. Mata lako Mama Ramli. Aduh, cung, karo dunyah iku. Prai mosok kalabi cena minggu prai. Reng Islam Jumat prai no. Pacar coba. Lain hari Jumat ada pesanan, Jumat boleh pesanan. Pacar coba nih kah? Lambe beda orang punya tangan. Ini kalau aku ini, mun sampian pola terong lakon. Lambe beda orang matur dak Romo Yahya Hashim bodo katon. Yai kulo kata utangi. Akhirnya bi Romo Yahya Hashim paringin ijazah. Kerja opo meracang yai. Oh kulo nggak ada restoran apa warung apa seneka, tapi bangkrut sehingga banyak tangah. Coba bukaan maning tapi setiap dino Jum'ah liburo. Diniati ibadah, diniati kepingin nyaur utang. Gede barokai dino Jum'ah iku. Bahkan seran orang mati ning hari Jumat, ma min abdin mu'min mata yaumal Jum'ah illa wuqi'anhu min adzabil qabr. Tidaklah seorang hamba yang beriman mati di hari Jumat kecuali akan dijaga daripada himpitan kuburan, diselamatkan daripada siksa kubur. Syukur matena tetap iman ben Islam. Gimon matena di luar Islam iman ada tak pengaruh ada Jumat nih kah. Orang yang sembaca selawat ning hari Jumat lain Pak, utaban ning hari Jumat. Man shalla alayya yaumal jum'ati Man shalla alayya yaumal jum'ati thamanina marratan ghufira lahu dhunubu thamanina ama. Barang siapa yang bersolawat kepada aku dalam riwayat au lailataha, hari Jumat atau di malam Jumat, maka orang tadi itu diampuni dosanya sebanyak 80 kali, maka akan diampuni dosanya sebanyak 80 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dianjurkan di hari Jum'ah adalah membaca surat apa? Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Jumat dengan Jumat yang akan datang dosanya diampuni 1 minggu. Jumat ketemu Jumat. Gempang mun macan kang istiqomah sebenarnya Pak. Mun macan kuliah yakin kapi sudah datang tahu maca kapi ya. Tahu maca Quran kapi. Leuking se istiqomah ini kemalarat. Sengkasar. Empon bareng pon selang beberapa tahun orang ini merantau sudah Romo Yahya Hashim nih. Wallahu a'lam kula lupa sak ceritanya. Kenapa langsung beliau tibi sak cerita apa santri sak cerita kula lupa. King engan kula tapak ngaji ihya nih kamu Nabi tak salah. Akhirnya subhanallah kelaban kebesaran Gusti Allah ben barokana ben pon niatnya orang otang ben mantap ya idil fatah hasba i'tiqaduhi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Karena pon kata kuat keyakinan mantap. Jumat libur, mulai usaha boleh setiap Jumat libur. Merantau tak salah ke Jakarta. Ke Jakarta merantau ngadu nasib pun ane kasa. Ima wa imma pun. Ya mau nanti bente nyaman. Mau pas bonek, bondo nekat. Mon suara nambian nyaman, insya Allah gampang lah. Tak kira kelaparan, nyaman adon, nyaman ngimamin nyaman. Insya Allah nambian sekecil, deti. Jangan ngena, banyak si deti dinak lah. Ya sedeti haji Pak Mbut tok. Nyari kan dengan si tado orang si deti roke. Abon tejit tok lah wis. Aden penyaman, ngimamin penyaman, coron-toron di masjid mian pon hutak deki akrak kapan sing alaman to. Gampang. Pokon cek nang pajaran cek nang dinak pokon kaki lah. Lah percajer ah. Lah tak kira deti. Wis.
Nyare lain nah, muka lain nah. Sedet dia hajat pambuat tok. Empon merantau ke Jakarta, meracang muka usaha-usaha. Keng setiap hari Jumat enggak pon pesan Romo Ya Hashim harus libur. Coba napa coba banyak cateringan jan, banyak coba. Setiap Jumat neka dari PT kasa, dari perusahaan kasa pesan-pesan hari coba. Subhanallah, abid menabi tak salah orang semak-semakan pon duk nih kah pon Pleman daerah nah orang saya yotang ini kah pon sukses nih kah pon nggak haji kapi esa oren pesena pon nggak haji kapi napa pak umroh saat nih kah kontek pesena kita barokana nutup ning hari Jumat pon khusus hari Jumat khusus ibadah dari Allah Subhanahu wa taala karena ning hari Jumat nih kah ibarat pasar na Gusti Allah nih hari Jumat nih kah ya sampean selasaan entar ke Norjo pulan pasaran kok hari Ahad entar ke pasar Sidogiri pulan pasaran Sukorjo apa Kemis apal kapi lereng pasar kapi apal ke pasaran nah, Jumat nih ke pon pagi impian pon de congo anaan congo keluarga na bersihin bungkona ya mandi potong kuku, potong rambut, pegenteng hari Jumat nembian. Pro mah khusus hari Jumat, malah tak buta lembun bayi. Tu ala koto. Hari Jumat je pro boleh jabu nyakel tek bayi. Boleh jabu bareng semengameng. Pro penecis pon. Hari Jumat demah, dek masjid tu. Sini kalau. Bahkan sangat dianjurkan di hari Jumat ni ke mandi. Pernah Imam Ghazali ketengal beda orang atokar bisa teretanan. Wah tokar sengit tokarna. Dharma pendapat abaan, da teresantren dari Imam Ghazali. Orang ini kau orang yang coba Imam Ghazali bisa teretanan atokar. Neng hari Jumat boleh. Kata Imam Ghazali, beda orang yang lebih coba dari sobung nih paling coba beda. Saya orang seantara ke sholat Jumat, keng tak mandi neng hari Jumat. Mulai bila kesunanan mulai malam afdol lah menjelang sampean berangkat tah keneng mare sobu keneng mandi niat nawaitul ghusla li huduril jum'ah walaupun haram ke masjid haram sholat Jumat loh beda orang haram Jumat beda sih orang bini head haram entar ke masjid haram sholat Jumat karena haid walaupun haram sholat Jumat tetap disunahkan mandi hari Jumat walaupun tak entar ke Jumatan orang bini tak entar ke Jumatan atau sampian sakit tak entar Jumatan tetap dianjurkan sholat dianjurkan mandi hari Jumat disunahkan pakai warna putih Habib Umar bin Hafid nih kan hari Jumat surbanah putih imamanah putih surah ijubanah putih tongkatah putih sandalah putih bahkan ali-alina putih serba putih hari Jumat karena Kanjeng Nabi setiap hari Jumat pakai pakaian saya warna putih impian ngalah nuanon tok malam Jumat matain bulan telur wah kalau aja dia tok surat Kahfi na baca malam Jumat atau hari Jumat ya taib ahabul ayyami ilallahi ta'ala yaumul jumu'ah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jumat wa yaumu Arafah nomor 2 hari Arafah kenapa 2 hari ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lima fihi minar rahmah karena di hari-hari ini di hari Arafah dan di hari Jumat lima fi minar rahmah banyak sekali rahmat dari Allah yang diturunkan yang tidak diturunkan kecuali di hari Jumat dan di hari Arafah spesial nih khusus kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diturunkan di hari Jumat dan di hari Arafah alasan yang kedua kenapa
Hari Jumat dan hari Arafah menjadi hari yang paling dicintai. Wa inna abghadal ayyami ila iblis yaumul jum'ah wa yaumu Arafah. Karena iblis dan bala sekutunya dan tentara-tentaranya dan pengikutnya, hari yang paling dibenci adalah dua hari, hari Jumat dan hari Arafah. Neka hari yang paling dibenci oleh iblis. Mentermu kemanfaat. Amin Allahumma amin. Taib, terakhir. Man asbaha shaiman yauma Arafah fatahallahu ta'ala alaihi 30 baban minal khair. Barang siapa di pagi hari dalam keadaan berpuasa di hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala membuka baginya 30 baban, 30 pintu minal khair daripada kebaikan. Wa aghlaqu anhu 30 baban minasyarr, dan Allah Subhanahu wa taala menutup baginya 30 baban, 30 pintu minasyarr daripada kejelekan. Orang siapa sah yaum Arafah buka 30 labang kebagusan, bintep 30 labang kecubaan. Fa idza aftara wa yashrabul ma'ah, dan orang yang berpuasa di hari Arafah jika dia berbuka dan meminum air, yastaghfiru lahu kullu irkin fi jasadih, maka setiap otot yang ada di badannya dia akan memintakan ampunan baginya ila tulu'il fajri, sampai matahari terbit. Mulai abukah sampai di pagi hari laku, berarti tanggal 10 nah lakun haram apa sah, karena lakun telasan Pak. Paham iki? Lakun apa? Telasan. Haram apa sah ning areneka? Sampai kulaku neka otot sebeneng badan neka, ora seneng badan neka amin tak kisapora deka ajunan Allah Subhanahu wa taala sebeden ora neka. Beh, berempe benyan ora. Aduh, cek ora mata tok neka kula marendi penyakit mata. Sekanan merepat kulin tak ketengal, sekanan jalang. Entar de Mek Malang EY Center khusus spesialis mata, dokter tok 12 Pak, spesialis mata kabir ya. Mata bagian retina lain dokter, mata bagian luar lain dokter, mata bagian dalam lain dokter, mata bagian nyedot cairan lain dokter. Ya Allah, dari mata tok ini butuh 12 dokter, pas berempat orang di dinar ya. Neng mata tok nih lah, ni kesebedan ora, ni keseberning badan nikah amin tak kisapora dekat ajunan Allah sampai kulaku kangki orang siapa sa yaumu Arafah. Moso kita apa sa ki orang terus dah, ki orang terus ndak ada boleh. Ceng tusah 2 tahun lek sapora, lek bangun lagi gedung swarga, buka 30 labang kebagusan, bintep labang kecuban, ki aja tak apa boleh. Cerita swarga tak terus, cerita neraka tak takut, cerita tak apa terus. Hah? Mate mari kakilah. Ini saking bodoh nunggu lebih sampian nih kak, sampai iming-imingak nih ke Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi tak pernah ninggal yaum Arafah nih kak. Apa boleh karoba aben pak? Ya, nih kak pasa sunnah kapi lah. Saya jelas Ramadan nih kan ki ampun tak bandingan apa pas sebulan Ramadan ini tak ada bandingan ampuna raton apa saya pas sebulan Ramadan ini kaponan cuma tatawu nika pas tatawu enggak sabel ini kan beda pas boleh kemarin di sini kah pas sabelnya mana lagi pas sabel nika beda telasan ketopak atau telasan orang yang nyabel rumon tak apa saja naruh telasan ampian. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasomid dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari, berarti tanggal 2 mulai puasa. Neng pas hari rayana tanggal situng, tak boleh puasa, haram puasa. Berarti mulai tanggal 2 puasa.
6 hari dari bulan Syawal, kana kasomid dahar, maka baginya dicatat sama dengan berpuasa 1 tahun. Apa 1 tahun? Tak kira. Orang siapa senamare bene 6 minggu, bene 6 mare. Orang siapa senamare bulan Syawal macam-macam. Beda sepokok dalam Syawal tak harus 6 hari berturut-turut. Umpama sampean kebetir tak nyaman kok banyak tamu. Mosok tamu ngakan kok tak ngakan, sawangane yo opo dayo iki padha mangan kabeh, engko dikira awak iki si opo sok suci sok ngene, ono pertemuan niku halal bihalal, ndak enak dhewe ketemu kanca ndak padha mangan. Yo ndak apa-apa. Pokok ono jerone Syawal gak apa-apa. Pokok 6 dino ono jerone Syawal padha. Tapi itu alal gol, pendapat selain tapi menabi panikah. Hadis dari Nabi wa atba'u sitan min Syawal nikah marena pas bulan Ramadan langsung dilanjut ke laban pas Syawal 6 mare ning bulan Syawal nikah gencer pada orang napa apasah pada hukum pada apasah setahun. Dalam riwayat lain Imam Tabrani dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka orang tadi itu sama dengan bayi yang baru keluar dari rahim ibu. Artinya dosane sapa ora kebinyel tandi dosa sama sekali. Kharaja min dunubihi, dia keluar dari dosanya sebagaimana bayi-bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Masya Allah. Yaman terbaik pakai lara basah. Engki ki takok keng ngocak tok kula nih kepada berak ki nih kan. Hah? Matur muga paren kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tayyib nikah keterangan bab pasah Yaumul Arafah dan pasah-pasah selain. Jadi bila depak dekat Yaumul Arafah atau Dzulhijjah sebekal datang tore pasah. Ya, cuma ning saare. Adapun lebih daripada kamu panjenengan lakon tak berak atau beri kesempatan, beri kesehatan, beri keluangan tining Gusti Allah bisa pasah sebulan Syawal, wah ya tambah lebih istimewa boleh. Lebih hebat boleh panjenengan. Matur muga kepada etrema saja parengna taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bisa ngelakuin pasah kelaban sampurna. Amin Allahumma amin. Wa fi khabar wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وأخلا أذكياء علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا